kita rindukan, yang kita banggakan, uswah kita semuanya, kedua kita semuanya, saudara kita semuanya. Habibana al-alim al-alama al-alim billah al-hakim Umar bin Habib radhiyallahu anhu wa Allah. Allah ta'ala min ayatihi wa ayatuhu kita mendengar dari kisah-kisah mulia para ulama dari awal sampai saat ini. Al-Fakir hanya sedikit menyampaikan pertanyaan yang sangat singkat dan sangat pendek. Majelis agung ini, majelis keberkahan Al-Habib Munzir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa rafa'a makana insyaallah, dan juga para ulama-ulama dan para habaib yang insyaallah akan menjadi keberkahan bagi umat semuanya, bukan cuma bagi bangsa Indonesia saja, tapi bagi semua umat insyaallah. Semoga majelis ini terus jaya ila yaumil qiyamah. Mohon dijawab oleh semuanya dengan jawaban yang penuh keyakinan di dalam hati kita masing-masing sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya yang pertama, bahwa dalam kalimat wujud, wujud itu ada, yang ada itu dua. Satu yang ada itu adalah yang mengadakan semua keadaan. Siapa namanya? Yang keras. Lalu wujud yang kedua adalah wujud makhluk yang diadakan oleh Allah. Jadi kita semua yakin bahwa keberadaan hakiki hanya keberadaan Allah.
Ada juga hukum yang agung, yang sempurna selain hukum Allah. Semua para nabi zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya adalah siapa? Yakni semua bahwa ajaran Allah sempurna, yakni bahwa ajaran Allah agung, yakni bahwa ajaran Allah terpuji, yakni bahwa ajaran Allah unggul, yakni bahwa ajaran Allah terdepan, yakni bahwa ajaran Allah wali. Kalau ini apakah ada di muka bumi ajaran yang lebih pantas diikuti daripada ajaran Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasulnya, di mana imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mewujudkan ajaran Allah ini dalam kehidupannya, dari sisi akidah dan keimanannya sampai keilmuannya, amaliyahnya, seluruh akhlaknya dan etikanya, ucapannya, semua pola hidup, semuanya para rasul adalah sebagai wujud yang mampu membuktikan hakikat ajaran Allah. Sehingga para rasul semuanya mendapat ketinggian derajat yang tertinggi, karena tidak ada di muka bumi ini makhluk yang bisa mewujudkan ajaran Allah dengan sempurna kecuali semua utusan-utusannya. Lalu manusia dalam bangsa ini, para rasul diperintah oleh Allah dengan ajaran wahyu atas kasih sayang Allah
semua ajaran Rasul, ajaran dari Allah berarti. Jadi kerusakan yang terjadi di kita ini ajaran dari mana? Ini ajaran dari mana? Tidak ada yang mengajarkan kerusakan, kerugian, kehinaan, kehancuran kecuali pertama-tama guru besarnya adalah iblis. Lalu dosen-dosennya adalah syaitan. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Maka bila kita berdoa, kalau ternyata kita menemukan kerusakan di kita, dikeluarkan dan mempermainkan dalam rangka dunia, dalam bergaul dengan sesama manusia, dengan ingat dan sebagainya, lalu kalau punya media rusak, siapa yang diikuti oleh kita akhirnya? Jawab. Apakah orang ini apakah iblis? Iblis tidak, syaitan tidak. Mau Rasulullah dalam silahkan. Tapi yang ini adalah hati kalian semua. Wahai kaum Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Isa, wahai umat Nabi Musa, wahai umat seluruh Nabi. Tidak mungkin kalian berani mengatakan bahwa ada satu ajaran yang merugikan dari Rasul-Rasul yang tidak mungkin. Wallahi tidak mungkin. Maka para jemaah rahimahullah, kalau sudah begitu jelas, tidak ada jalan untuk keselamatan kita, kemuliaan kita yang hakiki, keberuntungan kita, kecuali kita mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran para Rasulullah, dan imamnya adalah Sayyidina Muhammad. Jawabnya semua, kenapa sahabat menjadi aku? Bukankah karena mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Jawab. Yang terakhir, apakah para wali itu jadi wali? Bukankah karena mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Apakah para ulama itu jadi ulama Allah? Bukankah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Apakah para sholihin, orang-orang soleh itu hebat dan berkah? Ingat, menjadi agung bukankah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Bukankah semua ahli surga menjadi masuk ke surga? Apa yang di surga bisa bertemu dengan Allah, berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan para anbiya dan mursalin? Bukankah karena mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya? Jawab. Baik, kalau begitu mari kita tinggalkan semua kecuali ajaran Allah dan Sayyidina Muhammad. Sekian pertanyaan.